Tulang Bawang. Jadi kita siapkan kursi roda ini buat saudara-saudara kita yang kekurangan secara fisik, dan ini semuanya keikhlasan sukarela dari seluruh personil Polres Tulang Bawang. Batik Polisi Ali yang menerima bantuan ini mengucapkan terima kasih banyak. Semoga tujuan dan maksud daripada seluruh anggota Polres Tulang Bawang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh sobat Polri dimanapun berada. Kembali lagi di podcast Berkibar Polres Tulang Bawang. Pada siang hari ini kita semua kedatangan tamu istimewa yang merupakan Ketua Yayasan Siha Ali Berkah. Yayasan Siha Ali Berkah ini adalah sebuah wadah di mana anggotanya merupakan para yatim piatu dan para penyandang abilitas untuk menghasilkan karya-karya yang saat ini telah mendunia. Mari kita mengenal sosok pemimpin dari Yayasan Siha Ali Berkah, Ibu Naseha. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita juga kedatangan Bapak Kapolres Tulang Bawang, Bapak AKBP Hujra Somana SKMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Ya, baru saja kita melaksanakan penyerahan tali asi ya Bapak ya. Untuk Yayasan Siha Ali Berkah berupa kursi roda. Apa sih Pak tujuan dari pemberian tali asi itu Pak? Di tahun 2022 ini sebagai wujud tindak lanjut Polres Tulang Bawang atas kebijakan dari Bapak Kapolda Lampung bahwa seluruh personil Polda Lampung dan jajarannya di tahun 2022 lebih dikedepankan jiwa penolong. Jiwa penolong. Ya, ini adalah moto dari Pak Kapolda, sehingga pada hari ini di hari Jumat akan kita jadwalkan secara rutin di setiap hari Jumat untuk Polres Tulang Bawang dan seluruh jajaran Polsek. Ini kita akan melakukan kegiatan Jumat Berkah. Nah, pada siang ini kebetulan ada hasil pendataan dari kita semua. Ada saudara-saudara kita sejumlah 9 orang di Yayasan Ibu. Ini ada 9 orang yang kekurangan fisik, sehingga bantuan dari seluruh personil Polres Tulang Bawang ini kurang lebih 3 bulan Bu. 3 bulan ini kita setiap ada rezeki kita sisihkan sedikit, masukkan di kotak amal, dan pada 2 hari kemarin setelah kita lihat sudah cukup, kemudian kita putuskan apa mau kita gunakan uang ini. Nah, atas dari saran dari rekan-rekan semua, sehingga pada hari ini kita wujudkan itu dalam bentuk 9 kursi roda yang insya Allah semoga bermanfaat untuk aktivitas saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau untuk Ibu sendiri bagaimana nih perasaan Ibu setelah mendapatkan tali asi dari seluruh anggota Polres Tulang Bawang? Sangat terharu dan bangga. Dalam artian bangga bahwasannya dipilihnya hari Jumat dengan tujuan mencari keberkahan. Jumat berkah ya Mbak Grace ya. Iya. Saya penganut agama Muslim, tahu betul di mana apa itu yang dikejar adalah keberkahan dunia dan akhirat. Dan itu saya turut bangga bagaimana kepolisian maksud saya sampai habis kata-kata saya sampai menerapkan atau melaksanakan kegiatan Jumat Berkah ini. Itu membuat kita semua terharu
betul-betul menjadi pengayom dan juga menjadi contoh buat yang lain seperti itu. Bahwasannya segala sesuatu yang ada dan kita cari di dunia ini tidak akan selamanya kita nikmati kalau tidak kita laksanakan juga hal-hal sedemikian, yaitu hal seperti ini, sedekah lah ya jatuhnya. Kita memberikan tali asih itu berarti kita memikirkan akan kematian kita nanti, bahwasanya suatu saat semuanya yang kita letakkan atau kita berikan kepada yang membutuhkan di saat kita masih hidup itu berarti memanjangkan sampai kita nanti di akhirat. Itu yang saya betul-betul terharu. Kalau dibilang pelit, sebetulnya itu adalah triknya orang pelit dan pintar, di mana hartanya akan dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah yang disedekahkan kalau menurut keyakinan kami. Jadi saya sangat bangga dan terharu sekali bahwasanya selagi gagah, selagi sanggup untuk mencari rezeki, bapak-bapak semua memikirkan untuk menyisihkan, memberi kepada yang membutuhkan. Seperti itu. Meskipun kami berprinsip tidak ingin dikasihani, tapi ingin selalu berkreasi dengan seni, namun mendapatkan bantuan seperti ini membuat kami terharu, dan pasti saja anak-anak saya senang dan bangga bahwasanya keberadaan mereka juga diperhatikan, terlebih dari kepolisian. Begitu mungkin Mbak Tresia. Iya, terima kasih Bu Nasya. Tadi Bapak Kapolres bilang bahwa ini merupakan atensi dari pimpinan yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang pada khususnya untuk memberikan tali asih kepada yayasan yang diangkat temanya jiwaku penolong, seperti itu ya Bapak ya. Apa nih Pak pesan-pesan Bapak untuk seluruh anggota di Yayasan Sia Ali Berkah yang telah menerima tali asih pada hari ini? Pertama-tama kami sangat berterima kasih, kita sangat berterima kasih kepada Pak Kapolda yang beliau cukup merakyat, sehingga apa yang menjadi kebijakan beliau ini karena memang beliau benar-benar tersentuh. Nah, sehingga atas dasar itu moto dan kebijakan beliau untuk tahun 2022 ini, Polda Lampung dan seluruh jajaran lebih mengedepankan jiwaku penolong. Jadi maksud jiwaku penolong, melihat kekurangan yang ada di sekitar tempat tugas, kalau ada rezeki yang lebih bisa untuk disisihkan sedikit. Tidak hanya itu saja, tetapi termasuk dalam melaksanakan tugas, apabila anggota dalam melaksanakan tugas kemudian melihat ada sesuatu yang kurang di masyarakat, nah itu bisa untuk segera memberikan pertolongan. Jadi tidak hanya dalam bentuk materi. Kemudian mudah-mudahan dengan keikhlasan dari saya dan seluruh personil Polres Tulang Bawang pada hari ini, kursi roda tersebut bisa membantu saudara-saudara kita di yayasan dalam melaksanakan aktivitas seninya. Ya, amin. Semoga dapat diterima Ibu dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik. Amin. Kalau untuk Ibu sendiri nih Bu, dalam membangun yayasan ini pasti ada jatuh bangunnya. Kapan Ibu pernah merasa di titik terendah dalam membangun yayasan ini? Pernah nggak hal itu terjadi sampai pingin sudahlah kita bubarin aja yayasan inilah, apa gimana seperti itu? Alhamdulillah belum pernah terfikirkan untuk membubarkan yayasan ini. Tapi kalau kendala itu pasti ada. Saya berada paling sulit itu saat awal-awal, itu dimana saya harus memperbaiki psikologi dan mental anak-anak saya.
di mana mereka di awal itu minder, takut ketemu orang. Saya selalu berprinsip dulu, selalu bersemboyan pada mereka, termasuk pada tulang bawang. Saya bilang tulang bawang mendunia, tulang bawang mendunia. Saya selalu pakai tagar seperti itu, dan saya yakinkan mereka, kalian punya sesuatu dan kalian bisa. Dan saya sudah membuktikan. Alhamdulillahnya kami sudah membawa karya-karya kami sampai ke mancanegara. Anak-anak saya yang yatim juga sudah pada selesai sekolah dan bisa bekerja. Alhamdulillah, ada yang sudah PNS, ada yang sudah di kedinasan seperti itu. Itu membuat saya senang, dalam artian mereka memiliki masa depan seperti itu. Kemudian juga titik terendah lain, bukan terendah, saya tidak ingin selalu merasa rendah, karena saya berprinsip pada anak-anak saya, kita nggak boleh rendah hati, walaupun kita nggak boleh sombong, tapi juga nggak boleh merasa rendah juga. Tapi hal tersulit pada saat pandemi kemarin, Mbak Grace, itu saya rasa bukan saya sendiri yang menderita, itu semua kita, dan itu mengingatkan kita untuk terus berdoa dan yakin kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menolong seperti itu, dan mengirimkan hati-hati yang baik seperti Bapak Kapolres, Bapak Ujrat seperti ini, dan Bapak Kapolda yang ternyata masih walaupun di tempat entah di mana, kami pun belum pernah tahu seperti apa orangnya, tapi sudah sampai ke kami ke nilai-nilai kebaikannya. Untuk itu saya juga menyampaikan titip salam hormat dan terima kasih banyak dari saya dan anak-anak saya seluruhnya, yang kalau di total kami ini semuanya 30 orang, Mbak Gresi. Itu semuanya kami ikut mendoakan buat kelangsungan kepolisian, baik dari Polda maupun Polres sampai ke tingkat di Polsek ya. Iya, gitu. Iya, terima kasih Ibu. Saya pernah membaca berita bahwa Yayasan Siahal ini pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja ya Bu ya. Oh iya. Iya, itu apa itu Bu? Berupa penghargaan apa itu? Itu penghargaan di mana kita memberdayakan tenaga disabilitas. Karena pada saat ini dimulai tahun 2019 kalau saya nggak salah, itu memang dari Kementerian Tenaga Kerja itu memberlakukan bahwasanya perusahaan atau kedinasan ada sekian persen itu harus melibatkan disabilitas di dalam pekerjanya seperti itu. Ketika kita dinilai, saya dengan jujur saya mengatakan kalau di tempat kami bukan sekian persen, tapi ini memang miliknya disabilitas. Yang tidak disabilitas atau normal itu yang bekerja, karena yang menguasai manajemen, yang menguasai desain dan sebagainya adalah disabilitas seperti itu. Di saat saya tahu anak-anak saya mulai dapat pesanan, saya tidak ingin mereka kelelahan, saya juga tidak ingin mereka sakit. Jadi kami melatih masyarakat sekitar, itu khususnya ibu-ibu di daerah-daerah kantong, itu kami latih juga bersama Dinas Koperindak dan UKM itu untuk melatih batik pada saat itu, dan kami beberapa kali juga membuka latihan batik gratis, sehingganya ada tambahan-tambahan karyawan yang dapat membantu di saat kita mendapatkan orderan seperti itu. Jadi pada saat kita diminta untuk membuat batik sekian ratus seperti itu, nah itu anak-anak tidak kelelahan dan bisa membagi waktunya dan tidak menurunkan kualitas. Jadi sudah banyak sekali pesanan dari Siahal ya Ibu ya? Iya, alhamdulillah sudah ada membuka pintu rezeki buat mereka, sehingganya mereka yang tadinya untuk maaf ngomong 20.000 itu siapa yang mau kasih per hari, sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan tetap, dan yang memang pandai menyisihkan itu ya
tertabung ya, jadi bisa beli sapi, bisa beli ini yang jelas untuk keperluan makan dan minum itu kami yang menyediakan, tapi kalau hasil dari mereka itu murni untuk tabungan. Maksudnya tabungan itu digunakan untuk kelanjutan masa depan mereka nantinya. Banyak juga anak-anak saya yang sudah mandiri, dalam arti kata ada satu yang sudah mulai membuka cabang batik sendiri di Mesuji, itu yang baju hitam itu mulai merintis di Mesuji. Ada juga yang sudah mulai merintis desain grafis dan ilustrator, itu yang saya ceritakan di Mbak Gresi tadi. Itu kalau dapat order kan malam dari luar, sehingganya kalau siang ini kurang ini ngantuk dan sebagainya, sehingganya saya juga memahami untuk nggak bisa hadir di sini, mohon maaf. Iya, gitu. Jadi produk unggulannya adalah batik tulis. Selain itu juga banyak sebetulnya Mbak Gresi. Kita ada ekoprint bulung wawai, kita ada juga VCO ya, virgin coconut oil. Kemudian juga ada teh bunga telang juga, kita juga ada kain lukis juga gitu. Nah, sebelumnya itu memang pada awalnya itu berkembangnya dari klinik anak-anak saya, awalnya anak-anak yatim itu giat di membantu klinik. Pada saat yang disabilitas kan nggak bisa untuk jadi pelayan, mungkin bisa di admin bisa, tapi akhirnya mereka saya buatkan lah di batik itu awalnya sejarahnya awal bentuknya batik tulis itu. Terima kasih Bu Naseha sedikit tentang Yayasan Siali Berkah. Semoga Yayasan Siali Berkah kedepannya semakin maju, semakin bermutu, dan semakin mendunia. Amin. Terima kasih kepada Kapolres Tulang Bawang yang berkenan hadir untuk sedikit memberikan pencerahan tentang kita kepada kita semua, pentingnya menolong sesama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hadiah atau lain-lainnya dengan rasa ikhlas, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi disabilitas. Ini Mas ini sebagai pengrajin batik tulis ya? Desain, bagian desain. Desain itu semua belajar sendiri apa dari yayasan ini? Ya belajar. Intinya dulu teman-teman dari perwakilan Tulang Bawang ada 15, ada tunadaksa dan tunawicara. Cuma saya nggak ikut sekolah, cuma otodidak dengan teman-teman. Intinya teman-teman berbagi ilmu lah. Akhirnya saya disalurin punya bakat bagian desain. Apa sih Mas arti yayasan Siali Berkah Mas sendiri? Itu mencakup segalanya lah intinya, dari segi kesehatan, pendidikan, keterampilan, semua itu mencakup. Apalagi ibu ini selalu pengasih pengasuh, itu semuanya komplit intinya lah. Jadi Mas sangat bersyukur ya Bu. Ya bersyukur saya bersama teman-teman intinya bisa bekerja dengan terampil, ibunya semua dikasih. Intinya ibu itu pengasuh lah semuanya itu. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Desainnya pakai apa sih Mas? Hah? Pakai- Yang pertama itu desain pertama kain kosong seperti bentuk mori. Cuma kan kita pakai kain katun atau sutra lah intinya ya. Bahasanya cuma kita ada permintaan menggambar, misalnya ibu misalnya ingin gambar pohon sawit atau lainnya, kita bagian desain yang paling susah intinya. Kita pemotong itu nggak pas nggak atau nah intinya contohnya seperti ini ya, itu nggak asal menggambar, kita harus dengan jeli pemotongannya itu pas nggak ketika kita mendesain. Jadi sebelum cetak Mas itu Kita yang ngotak-ngatik letak antara gambar kepotong buangnya nggak. Berarti desain untuk satu baju itu beda-beda? apa? Beda, Oh, tinggal beda. permintaan konsumen. Misalnya ibu pesan ini mas ini itu beda semua. Nggak cetak-cetak Cuma itu memakai tangan semua, jadi nggak pakai mesin, manual semua. Manual. Pakai tangan pengrajin. Ada yang gambar, ada yang batik, ada yang memanen, ada yang lukis. Itu dari segi teman-teman, ada yang ibu rumah tangga lah sekarang udah mulai bekerja. Intinya ibu mengasuh itu khususnya disabilitas. Semoga sehat sekali ya Mas. Amin. Terima kasih. Terima kasih.